Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Bindari Yuli Fitriani SPDMPD selaku Kepala Sekolah Negeri 4 Bandangun. Yang saya hormati Ibu Widya dan tak lupa teman-temanku semua, guru SD Negeri 4 Binangun. Pertama, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini bisa berkesempatan untuk melaksanakan desensiasi modul 1.4 budaya positif yang kita lakukan pada siang hari ini. Kedua kalinya salawat dan salam tanpa kita junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita syaratnya di dunia maupun akhirat. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi, acara yang keempat tanya jawab, dan acara yang kelima penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah Negeri 4 Binangun, Ibu Bindari Yuli Fitriani SPDMPD. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih. Mohon maaf karena kendala teknis. Mohon izin. Suara saya bisa terdengar tidak ya? Tidak bisa. 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 Oke. Bapak dan Ibu, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual, namun masih bisa berkesempatan untuk belajar bersama nanti di acara diseminasi yang akan dilakukan oleh Widya, yaitu terkait dengan budaya positif. Sebelumnya, yang pertama saya sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Widya yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Semoga inisiatif dari Bu Widya dengan mengadakan limit ini bersama teman-teman nanti bisa membawa dampak yang luar biasa sehingga teman-teman bisa menyerap ilmu ataupun pemaparan yang akan disampaikan Bu Widya kepada kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, besar harapan kami dari sekolah, selain memberikan apresiasi kepada Bu Widya, yaitu kepada audiens yang ada di sini, monggo nanti silakan diikuti acara diseminasi ini dengan sebaik-baiknya. Di ruang virtual ini kesempatan kita bersama belajar. Kalau ada hal yang paling ketahui kali lanjut nanti insya Allah dibuka ya. Nah, selain itu besar harapan kami juga ketika secara ini sampai di sini. Namun implementasinya itu yang paling semua nanti bisa menyerap ilmu dan dilanjut dengan mengimplementasikan di kelas masing-masing sekolah terkait dengan budaya positif. Karena saya punya pandangan dan bahwasanya budaya positif ini adalah awal dari pembentukan karakter, apalagi kita mengampu di sekolah dasar. Jadi benar-benar
pondasi untuk membentuk karakter peserta didik. Kiranya itu pengantar dari saya, dari kami, wakil dari sekolah SD Negeri Padalarang, sekali lagi apresiasi yang luar biasa kepada dia dan bukan ada peserta lantar serta muara pahlawan peserta didik. Cukup sekian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Atas kesalahan dalam menyampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Terima kasih Bu Ini atas sambutannya, tentunya akan memberikan manfaat untuk kita semua. Selanjutnya yaitu acara yang ketiga, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Widya. Kepada Ibu Widya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman semua karena sudah meluangkan waktunya untuk melaksanakan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu izin share screen. Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Oke, terima kasih. Di sini saya mulai. Di sini saya akan menyampaikan desiminasi modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Widya Ernawati. Saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Adapun agenda kegiatannya yaitu tadi seperti disampaikan oleh Ibu Heru, yaitu pembukaan, sambutan kepala sekolah, penyampaian materi, tanya jawab, umpan balik, dan penutup. Terima kasih kepada Ibu Windari karena sudah memberikan motivasi yang luar biasa kepada saya. Selanjutnya, di sini dalam budaya positif di sini ada 6 materi yang akan saya sampaikan. Di antaranya yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kemudian, adapun tujuannya diadakan desiminasi ini, yang pertama, guru dapat menerapkan disiplin positif dan nilai kebajikan di sekolah. Jadi nanti Bapak Ibu guru dapat menerapkan disiplin positif dan nilai kebajikan di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, guru dapat memahami konsep keyakinan kelas. Yang keempat, guru memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, guru memahami 5 posisi kontrol pendidik. Yang keenam, guru dapat menerapkan segitiga restitusi. Di sini yang pertama, disiplin positif
nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin adalah kemauan untuk menjalankan aturan dan kesepakatan yang dibuat, dan kedisiplinan yang ideal jika kedisiplinan tersebut timbul dari motivasi internal murid. Sehingga makna mendisiplinkan murid adalah bagaimana menumbuhkan motivasi internal pada murid untuk sukarela tanpa terpaksa menjalani tatanan yang berlaku di lingkungan mereka. Jadi di sini anak-anak itu menjalankannya sudah dari motivasi diri, tidak takut karena adanya aturan atau hukuman. Jadi tujuan kita itu mendisiplinkan anak atau kemauan untuk menjalankan aturan. Jadi sudah timbul motivasi dalam diri anak bahwa kedisiplinan itu harus kita lakukan, bukan karena takut dengan aturan atau hukuman yang diberikan oleh Bapak Ibu guru atau aturan-aturan yang sudah ada di kelas. Jadi anak itu disiplin itu, oh saya itu harus seperti ini, itu muncul dari dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau instansi pendidikan biasanya kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi setiap manusia pasti memiliki tujuannya masing-masing. Pasti setiap anak juga memiliki tujuan masing-masing. Nah, di sini nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi itu biasanya dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan organisasi yang ada di SD sini itu mencakup dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi, Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi mereka itu memotivasi dirinya itu karena menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ya, ini merupakan tingkat terendah karena anak itu melakukan disiplin yang seperti itu karena takut akan dihukum, bukan dari diri mereka atau motivasi internal. Tapi yang pertama ini banyak motivasinya yang keluar itu motivasi eksternal karena takut dihukum seperti itu. Jadi mereka itu melaksanakan kedisiplinan itu atau karena takut hukuman. Kemudian motivasi yang kedua itu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, karena tadi motivasi yang pertama itu kan si anak itu takut dengan hukuman. Yang kedua ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, misalnya itu si anak itu melakukan piket agar ada Bapak Ibu guru agar mendapatkan
pengakuan, wah kamu rajin sekali, piketnya bersih. Tapi itu karena ada Bapak Ibu guru. Besok ketika jadwal piket tapi tidak Bapak itu tidak melaksanakan piket. Itu karena mereka ingin mendapatkan pengakuan. Jadi motivasi ini juga masih bersifat eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilainya yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Nah, jadi ini motivasi yang ketiga itu, motivasi perilaku manusia yang ketiga itu, motivasi yang datang dari diri mereka atau bersifat internal. Jadi mereka itu sudah berpikiran, kalau saya ini adalah tugas saya, ini tanggung jawab saya. Nah, jadi mereka itu akan lebih giat dalam melaksanakan disiplin positif. Nah, itu adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu berasal dari motivasi eksternal atau dari luar karena takut dihukum. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi eksternal karena ingin dipuji seperti itu. Yang ketiga ini yang luar biasa sekali, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi si anak itu sudah tahu, oh saya itu menginginkan yang seperti ini. Nah, jadi motivasinya itu sudah timbul dari dalam diri anak tersebut. Yang kedua, hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid akan disakiti oleh suatu perbuatan atau perilaku. Nah, jadi hukuman itu bersifat satu arah dari guru. Misalnya ada anak yang naik meja, kemudian guru, oh kamu naik meja, kamu lari lapangan 5 kali seperti itu misalnya. Nah, itu kan adalah sebuah hukuman tidak terencana. Oke. Nah, atau anak tidak tahu apa yang akan terjadi itu. Misalnya anak spontan naik meja dan guru memberikan hukuman itu bersifat tidak berencana dan bersifat satu arah dari guru saja. Kemudian yang selanjutnya penghargaan. Penghargaan ini penghargaan efektif jika kita inginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi, dan orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas. Kenapa penghargaan seperti ini? Penghargaan efektif jika yang diinginkan seseorang itu melakukan dalam jangka yang pendek. Jadi jika kita menggunakan penghargaan, anak-anak itu seperti nanti kalau yang mendapatkan 100 itu akan mendapatkan hadiah dari guru, misalnya hadiahnya permen. Nah, di situ kan anak pasti akan termotivasi, tapi dalam jangka waktu pendek karena
ketika sudah mendapatkan hadiah, si anak itu akan saya sudah mendapatkan hadiah seperti itu. Jadi motivasinya itu dalam jangka waktu pendek. Kemudian penghargaan akan merusak hubungan. Jadi ketika anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah, pasti paling-paling si itu selalu mendapatkan hadiah seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Jadi anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu seperti dihukum. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi ketika si A sudah mendapatkan penghargaan, si B yang lainnya pasti kan akan penghargaan sudah diperoleh sama si A. Jadi untuk apa saya akan melanjutkan? Nah, di situ kreativitas anak akan berhenti. Kemudian yang selanjutnya konsekuensi. Disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah bentar. Bentar ya, jadi kendala ini. Di sini disiplin konsekuensi dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Yang keempat, konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umum dapat diukur. Misalnya, apabila selama 2 kali murid tidak mengerjakan PR, maka murid akan kehilangan waktu istirahatnya untuk mengerjakan PR. Kemudian, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitori murid. Jadi konsekuensi itu disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana. Anak sudah menyepakati, misalnya ketika anak telat masuk kelas, anak berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran, misalnya seperti itu, karena sudah ada kesepakatan. Kemudian sudah ada kesepakatan yang dibuat oleh pihak guru dan murid untuk mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila melanggarnya. Misalnya tadi anak yang telat harus berdiri di depan kelas. Kemudian anak yang naik meja, misalnya piket kelas 1 hari seperti itu kan sudah ada sudah ada kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian pada konsekuensi murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek, misalnya saya naik meja, saya harus piket 1 hari. Nah, jadi anak itu kan tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Besoknya ketika anak tidak melakukan kesalahan, kan sudah tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Jadi anak sudah nyaman kembali. Kemudian konsekuensi biasanya diberikan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, apabila selama 2 kali murid tidak mengerjakan PR, maka murid akan kehilangan waktu istirahatnya untuk mengerjakan PR. Jadi karena sudah melakukan pelanggaran di sini, tidak mengerjakan PR selama 2 kali, si anak waktu istirahatnya itu tidak ada, disuruh untuk mengerjakan PR. Kemudian yang kelima, peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya untuk murid.
sikap guru di sini hanya senantiasa memonitor murid. Misalnya, anak yang naik meja tadi itu kan dihukum, diberikan konsekuensi itu piket 1 hari. Jadi di sini guru hanya memonitoring, hayo kamu naik meja, apa konsekuensinya? Pasti kan anak sudah tahu, oh saya harus piket 1 hari, seperti itu. Kemudian misalnya anak yang terlambat, kamu terlambat ya, iya. Jadi anak itu sudah tahu konsekuensinya setelah anak melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ketika mereka salah, mereka bisa kembali lagi kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, dan mereka membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Orang lain itu adalah Gelsom-Gosen. Jadi restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Misalnya mereka itu salah, jadi bagaimana sih kita mengarahkan murid agar murid itu memperbaiki kesalahannya, bukan langsung kamu salah, kamu harus dihukum. Itu adalah restitusi. Jadi restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka. Jadi ketika mereka merasa salah, guru mengarahkan, ketika kamu salah, apa yang kamu lakukan? Itu adalah restitusi. Kemudian yang ketiga selanjutnya, keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan kelas yang lebih rinci dan lebih konkret. Kemudian di sini keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Jadi keyakinan kelas di sini pernyataan yang bersifat universal. Misalnya tidak datang tepat waktu, jadi disiplin seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh makan di kelas, itu kan dalam bentuk negatif. Jadi makan ketika istirahat. Nah, dalam bentuk positifnya seperti itu. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi tidak hanya guru saja yang memahami keyakinan kelas, guru juga harus memahami keyakinan kelas, sehingga hendaknya itu tidak terlalu banyak agar siswa dan gurunya itu bisa mengingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi keyakinan kelas itu sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jadi keyakinan yang dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendek. Misalnya ada kesepakatan kita anak itu disuruh berpendapat tentang pembentukan keyakinan kelas. Pengen kelas memiliki keyakinan kelas yang seperti apa, jadi anak itu disuruh berpendapat, tidak hanya dari guru. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi bisa dirubah, misalnya ada pemikiran baru, keyakinan kelas bisa
ubah, ya, bersedia meninjau kembali. Jadi bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Tadi melakukan curhat pendapat dengan warga sekolah tentang peraturan yang akan dibuat. Jadi kita itu melakukan curhat pendapat dulu dengan warga sekolah tentang peraturan yang akan dibuat itu seperti apa. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga di sekolah di papan tulis atau di kertas besar. Di kertas poster, bisa juga dengan sekarang itu menggunakan stick note. Jadi anak itu disuruh mencatat masukannya itu yang seperti apa, kemudian bisa ditempelkan di papan tulis. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tadi contohnya, tidak boleh makan di kelas. Itu kan kalimat negatif. Kemudian dia dibuat menjadi makan ketika jam istirahat itu. Kemudian tinjau ulang keyakinan kelas yang telah dibuat. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat, kita tinjau ulang. Kalau sudah ditinjau ulang, anak-anak juga tidak anak-anak ya, guru juga anak-anak itu sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang mereka buat. Setelah sepakat, tempelkan keyakinan kelas yang telah dibuat di dinding kelas agar siswa dapat melihat dan mengingat. Jadi ketika keyakinan kelas itu ditempel, siswa itu akan lebih mudah mengingat atau melihat, oh di situ saya itu harus disiplin. Nah, jadi si anak itu mengingat, tidak saya lupa guru loh, kan misalnya si anak mengucapkan saya lupa, guru bisa mengucapkan loh ini sudah ditempel di dinding seperti itu. Itu adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi melakukan curhat pendapat, mencatat masukan-masukan, dari masukan-masukan itu kita susun menjadi keyakinan kelas, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas ketika guru dan murid sudah sepakat, ditempel di dinding kelas agar siswa lebih mudah mengingat. Nah, di sini ada contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Yang kesepakatan kelas yang pertama itu disiplin waktu, belajar dengan gembira dan bersemangat, mengerjakan tugas, angkat tangan ketika mau bertanya. Nah, itu adalah kesepakatan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya adalah selalu bersikap jujur, tertib dalam pembelajaran, saling tolong-menolong, selalu bertanggung jawab, menjaga kebersihan. Jadi kesepakatan kelas dan keyakinan itu keyakinan kelas itu lebih simple, lebih singkat agar anak itu mudah dalam memahami. Ini adalah contoh kesepakatan kelas yang saya buat di kelas 3. Ada stempel dari sidik jari anak-anak. Jadi anak-anak juga sudah menyetujui keyakinan kelas yang dibuat secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan diterima, kebutuhan kesenangan, yang terakhir kebutuhan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Jadi anak itu, saya itu bagaimana caranya agar
saya itu bertahan hidup. Kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, si anak itu menguasai diri. Kemudian kebutuhan diterima. Jadi anak ketika ingin berkumpul dengan orang, pastinya kan pengen diterima. Nah, ini adalah kebutuhan diterima. Kemudian kebutuhan kesenangan. Jadi anak itu memiliki kebutuhan kesenangan. Mereka itu bisa menyenangkan diri dan juga kebutuhan diharapkan itu memiliki kebebasan. Misalnya anak yang kegiatan pembelajarannya itu lebih suka kinestetik. Nah, guru itu harus memfasilitasi. Kemudian yang audio atau audio visual. Jadi guru itu harus sebisa mungkin harus memfasilitasi kebebasan ini, kebebasan anak. Kemudian 5, posisi kontrol, ya. Adapun 5 posisi kontrol itu kita sebagai pendidik itu yang pertama itu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau yang terakhir itu manajer. Dari penghukum ada 5 posisi kontrol ini. Yang pertama itu penghukum. Jadi guru itu sebagai penghukum. Misalnya tadi anak yang telat datang ke sekolah. Wah, kamu datang ke sekolah telat. Ayo kamu lari lapangan 3 kali. Kalau tidak, wah kamu telat. Ayo kamu hormat bendera sampai jam istirahat. Nah, itu adalah posisi penghukum. Kemudian guru itu pembuat merasa bersalah. Jadi misalnya ada anak yang membuang sampah sembarangan. Kemudian tadi diingatkan, kamu piket enggak? Kemudian tidak. Nah, ketika kamu piket, capek enggak? Nah, capek. Kan pasti anak akan jawab seperti itu. Jadi itu anak dibuat merasa bersalah ketika mereka membuang sampah sembarangan atau ketika pembelajaran si anak rame. Lah Bu Guru, kamu udah paham belum? Bu Guru dari tadi di sini menjelaskan, kamu tidak mendengarkan. Bu Guru juga banyak pekerjaan, Bu Guru juga capek. Itu adalah pembuat orang bersalah. Kemudian teman. Jadi guru juga bisa bersifat sebagai teman. Ketika anak yang susah diatur itu bisa kita dekati dulu. Kenapa sih si anak kok seperti itu? Ada apa dengan si anak? Nah, jadi nanti kita dekati, kita tanya sambil ya bergurau gitulah. Karena posisi kita itu sebagai teman agar anak itu akan lebih mudah dalam akan lebih apa ya? Bebas, mungkin anak akan lebih bebas ketika kita ajak bicara. Kemudian bersifat pemantau. Jadi guru itu memantau anak. Nah, guru juga bersifat pemantau. Dan terakhir ini guru bersifat sebagai manajer. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita itu mendampingi. Kamu bersalah, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf dengan cara apa? Nah, jadi nanti anak itu lama-kelamaan kan akan merasa dia itu harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Jadi guru itu bisa bersifat manajer, hanya mengarahkan anak. Jadi misalnya ada anak yang bermain tiba-tiba tidak sengaja menarik baju temannya, ditanya loh kenapa? Saya kan tidak sengaja lah. Karena ketika anak itu tidak sengaja, kita mau bagaimana lah? Ketika kamu tidak sengaja, apa yang kamu lakukan? Nah, meminta maaf dengan cara apa? Memperbaiki. Mungkin seperti itu adalah posisi manajer bagi guru. Jadi guru itu mendampingi anak. Nah, di sini sudah ada posisi kontrol penghukum. Ciri-ciri penghukum menggunakan nada tinggi. Kamu telat. Sana pergi ke hormat bendera sampai jam istirahat misalnya. Kemudian mata melotot.
jari menunjuk atau menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Hasilnya kemungkinan murid itu akan marah dan mendendam, saya dimarahi oleh ibu guru atau bapak guru. Jadi ini posisi kontrol penghukum. Ciri-cirinya ada menggunakan nada tinggi, mata melotot, jari menunjuk atau menghardik. Kemudian posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Ciri-ciri pembuat merasa bersalah, nada suara memelas, halus atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Kamu kasihan tidak sama ibu guru? Ibu guru sudah capek menjelaskan. Kamu malah bermain sendiri. Nah, ketika kita akan dengan nada bicara yang seperti itu, mungkin murid akan merasa bersalah. Oh iya, saya dari tadi bermain sendiri, sedangkan ibu guru itu menjelaskan. Nah, itu adalah pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol teman. Ciri-ciri posisi kontrol teman yang pertama, nada suara ramah, akrab, dan bercanda. Kemudian, jadi anak itu diajak bercanda. Ketika bercanda itu diselipi dengan permasalahan yang mereka hadapi. Bahasa tubuh merapat pada murid, tersenyum, ramah, dan menyisipkan humor. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil guru itu sambil tersenyum. Ya sudah, ketika terlambat, tidak apa-apa, duduk sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, jadi guru itu sambil tersenyum. Nah, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Negatifnya, murid akan menjadi lebih tergantung terhadap Bapak Ibu guru. Jika masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi si anak itu dalam posisi kontrol itu kan mereka akan senang. Iya, otomatis kan anak itu akan dekat dengan guru. Tapi mereka itu akan menjadi ketergantungan. Nah, kemudian ciri-ciri posisi kontrol pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh formal, mengandalkan penghitungan atau catatan, berpegang pada peraturan sekolah. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensinya apa? Jadi ada kaitannya dengan tadi kesepakatan kelas. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, pasti kan sudah ada konsekuensinya. Contohnya, anak datang terlambat, berdiri di depan kelas, kemudian yang membuang sampah, yang naik meja, menyapu halaman, itu adalah pemantau, karena guru itu memiliki catatan. Nah, jadi si anak itu harus melakukan konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu aturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebih, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Karena ketika si guru itu marah dengan anak, pasti anak itu akan semakin menjauh dari kita. Kemudian, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi ketika murid terlambat, walaupun kita tidak marah, tapi murid itu dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir, posisi manajer tadi, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid, kemudian mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri tadi. Misalnya si anak itu tidak sengaja menarik baju temannya, kemudian si anak kan mau bertanggung jawab dengan cara memperbaikinya. Nah, jadi kita sebagai guru itu harus
mendukung agar anak itu menyelesaikan masalahnya. Contohnya di sini, ya jadi kamu terlambat, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Hasilnya murid akan menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan dan budaya positif, nyaman, dan aman. Jadi ketika si anak itu sudah datang dari diri mereka sendiri, mereka akan nyaman karena tidak tertekan oleh bapak ibu guru. Misalnya, saya akan memperbaiki karena anak itu sudah nyaman, sudah nyaman, kan berarti karena mereka mengambil keputusan sendiri, anak nyaman. Jadi ketika melaksanakan juga anak akan ikhlas. Nah, di sini restitusi yang terakhir, penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen tahun 2004. Jadi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi membantu murid untuk menumbuhkan sikap disiplin, komitmen, dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Dengan segitiga restitusi diharapkan anak dapat memulihkan keadaan setelah dirinya membuat kesalahan dengan memperbaiki perilaku agar tidak mengulangi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh dirinya sendiri. Restitusi bukan bertujuan untuk menghukum, tetapi agar siswa memperbaiki kesalahannya. Jadi restitusi ini membantu murid untuk menumbuhkan sikap disiplin, komitmen, dan membantu menyelesaikan masalah. Jadi di sini restitusi itu membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas. Nah, misalnya ada anak lapor, Bu Guru, ini si A tadi menjatuhkan pot. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kalau tidak, Bu Guru, tadi ketika bermain si A itu membuli saya. Nah, jadi membuli kan tidak boleh ya. Kita tidak langsung di depan teman-temannya tidak langsung kamu tadi membuli si B ya. Nah, seperti itu tidak. Tapi si anak itu dipanggil, ditanyakan, Bu Guru tadi dapat laporan, katanya kamu membuli temannya ya, kenapa? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi ketika anak tadi kan itu misalnya, kenapa kamu membuli? Kan tidak boleh. Ya karena si A seperti ini. Jadi si anak itu mempunyai alasan. Jadi itu validasi tindakan yang salah. Jadi anak yang membuli itu ditanya, alasannya kenapa kamu membuli? Jadi ketika anak sudah menjawab, nah yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Membuli itu masuk keyakinan kelas enggak? Boleh apa tidak? Jadi kan si anak itu merasa bersalah sendiri, kita tidak memarahi di depan teman-temannya, dan kita tidak langsung mencokit anak itu salah. Jadi kita berikan arahan. Nah, itu adalah menanyakan keyakinan. Jadi ada tidak kesepakatan? Iya, karena tidak saling karena keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yaitu saling menghormati. Nah, kan kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ketika ketika kamu sudah membuli, apa yang ingin kamu lakukan? Nah, misalnya saya akan
meminta maaf, memperbaiki kesalahan. Ini adalah gambaran segitiga restitusi. Ada menstabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kasus 1. Siswa datang terlambat ke sekolah pada hari Rabu jam pertama. Seorang siswa bernama Rehan Febriansah datang terlambat ke sekolah pada saat itu. Di kelas pembelajaran sudah mulai. Rehan mengaku dirinya datang terlambat karena bangun kesiangan, sehingga dia terlambat dan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian saya memanggil Rehan pada jam istirahat. Guru, kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Tahu Pak, karena saya datang terlambat. Ini penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Kemudian di sini Pak Guru tidak akan mencari siapa yang salah, tetapi kita akan mencari solusi bersama agar kamu tidak terlambat lagi. Tahap memvalidasi tindakan. Ya, kalau boleh tahu, apa alasan kamu datang terlambat ke sekolah, Nak? Saya bangun kesiangan karena bermain game di HP, Pak. Nah, jadi ketika si anak datang terlambat itu karena main game di HP. Kemudian tahap menanyakan keyakinan. Kamu masih ingat dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Kemudian Rehan, Pak, datang tepat waktu, mengerjakan PR dan menjaga kerukunan. Lalu apa tindakan kamu agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal, memasang alarm dan minta dibangunkan ibu agar tidak bangun kesiangan lagi, Pak. Kemudian nilai kebajikan yang muncul itu tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Jadi si anak itu tanggung jawab agar tidak datang terlambat lagi, anak tidur lebih awal dan disiplin mandiri. Kemudian kesimpulannya di sini menumbuhkan budaya positif di sekolah. Menumbuhkan budaya positif di sekolah membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar, karena sesuatu dalam menumbuhkan budaya positif itu kan pasti menginginkan hal yang baik. Jadi di sini membutuhkan prosesnya itu yang tidak sebentar atau membutuhkan proses yang lama. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu, pastikan itu tidak akan instan. Nah, jadi membutuhkan proses yang lama. Dibutuhkan kolaborasi, kerjasama, dan kekompakan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif tersebut, kita itu harus berkolaborasi, bekerja sama, dan kekompakan semua warga sekolah untuk menciptakan budaya positif. Jadi untuk menciptakan budaya positif itu harus berkolaborasi dengan baik dengan rekan guru, siswa itu harus saling berkolaborasi. Misalnya adanya kesepakatan kelas, siswa disuruh untuk melakukan tapi guru tidak. Nah, itu kan namanya bukan kolaborasi. Jadi agar kesepakatan kelas itu berjalan, guru yang menjalankan, siswa yang menjalankan agar terjadi kolaborasi. Kemudian yang ketiga, penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah. Diharapkan dapat menempatkan guru sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah. Guru diharapkan dapat membantu siswa menemukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa tanpa membuat siswa merasa takut, malu, dan tersakiti. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, guru itu tidak langsung menghukum. Jadi menerapkan segitiga restitusi tadi seperti
memvalidasi identitas, kemudian menanyakan tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi siswa itu akan tidak merasa takut ketika mereka melakukan kesalahan. Itu adalah kesimpulan dari positif ya. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Ya, terima kasih Bu Widya atas sambutannya. Tentunya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari penjelasan Bu Widya tadi. Tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita ambil dari yang pemateri yang sudah disampaikan tadi, dan tentunya yang akan bermuara kepada peserta didik atau murid. Selanjutnya barangkali dari teman-teman ada yang mau bertanya atau kurang paham pada penjelasan yang tadi disampaikan Bu Widya, boleh untuk bertanya. Terima kasih. Monggo yang mau bertanya. Ini ya, ada yang sudah bertanya, kayaknya ini lewat chat ya. Baik, Bapak Ahmad Muzaki. Bagaimana cara membuat kesepakatan kelas yang baik? Menurut saya, cara membuat kesepakatan kelas yang baik itu, kita itu harus melibatkan semua warga kelas. Misalnya, siswa disuruh berpendapat. Nah, jadi dari pendapat-pendapat siswa itu kita gabungkan, kita simpulkan menjadi kesepakatan kelas. Jadi, tidak hanya berasal dari guru saja, tapi dari pendapat-pendapat siswa. Jadi menurut saya cara membuat kesepakatan kelas yang baik itu kita memberikan waktu kepada siswa untuk berpendapat, kemudian dari pendapat-pendapat siswa yang mereka sampaikan kita gabung-gabungkan menjadi kesepakatan kelas. Itu bagaimana Bapak Ahmad Muzaki? Oh, Bapak Ahmad Muzaki ini mikrofonnya mengalami kendala ya? Oke, nggak apa-apa. Terima kasih atas Oke, terima kasih Bu Widya atas pencerahannya atau atas penjelasannya yang sangat lugas, yang sangat puas diterimanya. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu semua? Dipersilakan untuk bertanya lagi. Barangkali masih ada materi yang belum dipahami atau kurang memahami materi, bisa minta penjelasan lagi dari Bu Widya sebagai narasumber. Monggo Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, pertemuan ini kita akhiri ya. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pagi, Bu. Pagi, Ella, silakan duduk. Ella, tadi Bu Guru dengar dari ketua kelas katanya kamu mengganggu Olin saat jam pelajaran dan jam istirahat ya. Iya, maaf Bu, iseng saja Bu. Kenapa iseng, Ella? Soalnya saya lihat Olin orangnya terlalu serius Bu, tidak bisa diajak bercanda. Oh begitu rupanya. Wajarlah kamu iseng terhadap temanmu yang terlalu serius. Iya Bu, Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Olin, Ella? saya mencoret bukunya, menarik baju dan membulinya Bu. Oh begitu, pastinya kamu berbuat sesuatu ada alasannya ya. Ya Bu, saya tidak suka melihat teman saya terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda Bu. Ya wajarlah bila kamu tidak senang melihat temanmu yang terlalu serius. Ibu sangat menghargai tindakanmu yang tidak berbuat lebih jauh dari itu. Ya Bu, Sekarang mari kita pikirkan bersama. Apakah tindakanmu mencoret buku tulis, menarik baju, dan membuli teman itu sesuai dengan keyakinan kelas? tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu ingkari? Saling menghormati antar teman dan tidak melakukan bullying Bu. Iya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman dan tidak melakukan bullying itu penting tidak buat kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu tidak suka melihat temanmu terlalu serius dan tidak bisa diajak bercanda? Saya harus menghormati sesama teman Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Sekarang saya akan meminta maaf kepada Olin Bu. Bukunya akan saya ganti dan saya tidak akan mengganggu teman Bu. Iya, tepat sekali tindakanmu, Ella. Fokus belajar yang dengan baik ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik Bu, terima kasih atas bimbingannya. Iya, sama-sama, Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Ramadhani dari kelas 6. Saya senang mendapatkan bimbingan dan binaan dari Bu Vidya yang membuat saya mengetahui kesalahan dan apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah ini supaya kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.